Perkenalkan, saya Syekh Fatania. Saya akan mempresentasikan tugas ulangan akhir semester dengan membuat paket informasi dengan objek suku Dayak Kalimantan. Asal-usul suku Dayak. Suku Dayak adalah suku bangsa atau kelompok etnik yang mendiami pedalaman Pulau Kalimantan. Suku asli Dayak mempunyai budaya maritim atau bahari. Nama mereka banyak mempunyai arti dan berhubungan dengan sungai. Hal ini karena ada banyaknya sungai yang terdapat di pedalaman Kalimantan. Suku Dayak merupakan keturunan imigran dari Provinsi Yunnan di Cina Selatan, tepatnya di Sungai Yangtze-kiang, Sungai Mekong, dan Sungai Menan. Kemudian sebagian dari kelompok tersebut menyeberang ke bagian utara Pulau Kalimantan. Dayak menjadi istilah umum untuk 200 sub kelompok lebih etnis suku yang umumnya tinggal di sungai atau pegunungan pedalaman bagian selatan dan tengah Pulau Kalimantan. Nah, Kalimantan Barat ini memiliki 7 rumpun suku Dayak. Yang pertama, Dayak Ngaju. Dayak Ngaju atau bisa juga disebut Biaju merupakan Dayak yang bermukim di daerah aliran Sungai Kapuas, Kahayan, Rungan Manuhing, Barito, dan Katingan. Yang kedua, Dayak Apokayan. Masyarakat Dayak Apokayan, orang Kayan merupakan cikal bakal dari semua suku-suku kecil Dayak yang berada di sepanjang Sungai Kayan. Yang ketiga ada Dayak Iban. Dayak Iban ini adalah salah satu rumpun suku Dayak yang terdapat di Kalimantan Barat, Sarawak, dan Brunei. Kata Iban ini berasal dari bahasa Iban. Iban asli yang bermaksud manusia atau orang. Yang keempat ada Dayak Klemantan atau Dayak Darat atau Bidayuh adalah salah satu rumpun suku Dayak yang terdapat di Kalimantan Barat dan Sarawak dan juga Malaysia Timur. Yang kelima, Dayak Murut. Murut adalah rumpun suku Dayak yang tersebar di Kalimantan Utara, Brunei, dan Malaysia Timur. Yang keenam, Dayak Punan. Dayak Punan ini adalah salah satu rumpun suku Dayak paling tua, yang sebarannya cukup signifikan di wilayah Pulau Kalimantan. Dan yang ketujuh, Otdanum. Rumpun Otdanum berasal dari langit ketujuh yang diturunkan ke bumi dengan menggunakan palangka bulau oleh ranjing Hatala langit di 44. Selanjutnya ada ciri khas suku Dayak. Ciri khas yang pertama yaitu upacara adat atau gawai adat yang bisa dilihat di gambar yang tertera. Yang kedua ada rumah adat atau rumah panjang. Yang ketiga senjata adat yaitu mandau. Dan yang keempat kepercayaan tradisional yang biasa disebut dengan kaharingan. Selanjutnya pakaian adat suku Dayak. Pakaian adat suku Dayak ini dibagi menjadi dua untuk laki-laki dan perempuan. Yang pertama, pakaian adat suku Dayak yang terbuat dari kayu untuk laki-laki yang disebut King Baba. Suku Dayak memiliki pakaian adat yang disebut King Baba. Pakaian adat ini berasal dari dua kata, yaitu King yang berarti baju atau cawat dan Baba memiliki arti laki-laki. Sesuai namanya, pakaian ini diperuntukkan bagi laki-laki. Selanjutnya, pakaian adat suku Dayak yang terbuat dari kayu untuk perempuan yang disebut bibinge. Pakaian untuk perempuan lebih tertutup dan sopan. King bibinge terdiri baju tanpa lengan, namun menutupi bagian dada, stagen, serta bagian bawah berupa rok. Khusus untuk perempuan, pakaian adat ini diberi hiasan manik-manik berwarna jingga dan merah yang sudah disusun dengan rapi dan cantik. Manik-manik ini umumnya terbuat dari bijian kering dan juga kayu. Dalam pemakaiannya, pakaian adat ini dilengkapi dengan sejumlah aksesoris. Selanjutnya, makanan khas suku Dayak. Makanan yang pertama ada juhu singkah yang bisa dilihat di gambar yang sudah tertera. Dan yang kedua kue dange, yang ketiga kue lepet, yang keempat kue ladi, yang kelima kue kalumpe atau karuang, yang keenam kue cucur, yang ketujuh lembang atau pulut, dan yang kedelapan ada botok mengkudu. Selanjutnya ada alat musik tradisional suku Dayak. Alat musik yang pertama yaitu sape, dan yang kedua ada gong, yang ketiga silotong,
dan yang keempat tahar, yang kelima tumah, dan yang keenam yaitu kuranting. Jadi, alat musik tradisional suku Dayak ini sering digunakan untuk mengiringi tarian-tarian adat dan juga mengiringi nyanyian-nyanyian adat Dayak. Alasan saya memilih untuk membuat paket informasi ini yaitu karena menurut saya paket informasi ini bersifat kredibel. Kredibel ini dalam arti menimbulkan suatu kualitas yang jelas dan dapat dipercaya. Paket informasi ini juga saya buat sangat jelas dengan berisi penjelasan seperti objek yang saya ambil yaitu suku Dayak Kalimantan. Jadi saya membuat paket informasi yang berisi penjelasan beserta gambar agar mudah dipahami dan terlihat bagus. Dan mengapa saya mendesain paket informasi seperti ini? Yang bisa dikatakan karya yang simple. Menurut saya tertarik membuat paket informasi dengan desain simple seperti ini. Namun saya juga meletakkan gambar yang berkaitan dengan objek yang saya pilih yaitu suku Dayak Kalimantan. Walaupun terlihat simpel, namun saya pastikan paket informasi yang saya buat jelas untuk dipahami. Saya akan mempublikasikan paket informasi yang saya buat ini di akun media sosial milik saya pribadi, yaitu akun media sosial Instagram. Terima kasih.